nggak akan damai. Yang pasti justru akan muncul beberapa buah di dalam hati kita, bisa hasud, bisa riya, bisa takabur, dan sifat-sifat yang tercela lainnya. Dengan begitulah hatimu tidak akan pernah bisa mendapatkan kedamaian yang hakiki, ketenangan yang hakiki, nggak bisa. Padahal sudah jelas apa yang dibawa oleh ajaran Kanjeng Nabi adalah perdamaian. Hatimu akan menemukan satu kedamaian yang hakiki apapun agamamu. Buka di dalam surah Al-Anbiya ayat 107 atau surah Al-Anbiya yang mengkisahkan tentang perjalanan baginda Rasul. Di samping beliau banyak memberikan beberapa teladan dan juga visi dan misi apa Rasulullah diturunkan di bumi ini. Tidak lain hanyalah menyelamatkan, membawa ajaran yang untuk menyelamatkan umat manusia dari keterpurukan menyembah berhala untuk supaya menyembah terhadap Tuhan yang sebenarnya. Dan itu bisa diterima oleh seluruh segenap agama atau umat, suku, etnis, apapun. Sebab ajaran yang diemban oleh baginda Rasul hanyalah untuk kedamaian, misi kedamaian. Tatkala hati ini belum mengenal jati diri, manusia itu sekalipun punya segala-galanya, gak akan bisa damai. Apapun yang dia punya terkait masalah duniawiyah, nggak akan bisa damai. Sebab jikalau manusia terdorong oleh sifat basariyah, yang sifat basariyah itu endingnya adalah menjadikan rohaniyahmu bercinta pada selain ilahun wahid, pasti kau ketipu, enggak akan damai. Yang pasti justru akan muncul beberapa buah di dalam hati kita, bisa hasud, bisa riya, bisa takabur, dan sifat-sifat yang tercela lainnya. Dengan begitulah
hatimu tidak akan pernah bisa mendapatkan kedamaian yang hakiki, ketenangan yang hakiki, nggak bisa. Padahal sudah jelas apa yang dibawa oleh ajaran Kanjeng Nabi adalah perdamaian. Hatimu akan menemukan satu kedamaian yang hakiki apapun agamamu. Buka di dalam surah Al-Anbiya ayat 107 atau gimana? Tolong di cross check. Wamalan utawi wama arsalnaka lan ora ono utawi ingsun Allah ka ing sira Muhammad iku illa rahmatan kejaba ngutus ingsun ing sira Muhammad illa rahmatan lil alamin kanggo kedamaian, rahmat, pertolongan segenap alam. Iku illa rahmatan kejaba munggawa rahmat lil alamina kanggo untuk semua makhluk termasuk jin dan manusia. Pertanyaannya, ajaran apa yang dibawa oleh Kanjeng Rasul yang menjadikan umat itu jadi tertolong? Yang tadinya hati jenengan selalu aja punya hasud. Ada tetangga dapat rezeki, hasud, iri. Tetangga lagi enak, muga-muga ndang ilang. Tetangga yang dikasih Allah tentang kehidupan dunia melebihi Anda di hati ini hasud. Dan ini menyerang terhadap siapapun, bahkan kiai-kiai yang punya pondok pesantren juga begitu. Lihat ada tetangganya punya pondok, santrinya lebih banyak, kesejahteraannya lebih baik, hati hasud. Sang dai biasanya itu langganan di daerah A misalnya, langganan. Lah kok diberasak kiai lainnya sampai enggak uman belas waktu ini, hasud. Kita dagang ada yang nyaingi, lebih baik barangnya bahkan lebih murah, mesti hati sampean hasud. Apalagi gak payu belas dagangan Anda. Wis. Lebih parah lagi Anda cari dukun. Cari amalan-amalan biar dagangan Anda laris dan mengungguli tetangga Anda. Waduh. Wis enggak ada selesainya, Pak. Mana ketenangan hatimu? Enggak ada. Ajaran yang bagaimanakah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi yang maksud dan tujuannya adalah rahmatan lil alamin.
Kul, katakan Muhammad, pundi ajarane iku. Innama yuha ilayya, apa yang diwahyukan Allah terhadap beliau. Mana ajaran wahyu yang diwahyukan oleh Allah terhadap beliau sehingga menjadikan manusia itu hatinya damai. Ilahukum ilahu wahid, Tuhanku iku telah memberikan wahyu padaku yang berupa annama ilahukum, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Ahad. Annama ilahukum angin pestine utawi pangeran sira kabeh iku wahidun, ilahukum iku ilahukum Tuhanmu, Tuhan kang esa. Pun niki, Anda jangan fanatik dengan Allah nama, Anda jangan fanatik dengan Allah, Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, semua itu nama. Anda tidak akan fanatik dengan sebuah nama apabila Anda sudah bertemu terhadap yang memiliki nama. Anda akan bisa bertemu pada yang memiliki nama Allah manakala Anda itu mengikuti, menerima dan sekaligus mengamalkan ajaran yang Rasulullah sampaikan. Tauhid. Udah, itu prosesnya. Kalau enggak percaya bisa Anda buktikan sendiri, bisa Anda angan-angan sendiri. Ketika saat Anda belum mau menerima dinut tauhid, hatimu bagaimana menghadapi problematika duniawiyah? Enggak ada ketenangan. Sekalipun Anda sudah bersuami, sudah beristri, sudah beranak, sudah megang status, sandang pangan papan mewah, mana ketenangan kedamaian hatimu? Enggak ada. Apalagi Anda yang lama belum nikah-nikah. Yang bingung bukan hanya sendiri tapi orang tuamu juga begitu. Yang alasannya pingin momong cucu tapi durung payu, bingung toh. Anda yang sudah nikah apalagi belum punya anak, bingung, beban. Dicek di kedokteran suami istri normal. Ben malam Jumat itu yang gawe, tapi bosan. Sampak tidak hanya bulanan tahunan Pak, ada yang 10 tahun, bingung, beban wis. Apalagi Anda ketika dicek nenggone kedokteran bosong, sing lanang nggak ada selnya, wis bunuh diri aja ngene iki.
Susah. Yang sudah punya anak ay gelisah, apalagi yang tidak punya anak puluhan tahun. Dijajal, rabi ambek si A, si B. Bilang sama istrinya, tak jajali ya, nyak, baik engkau di anak, engkau tugel dang, tugel dang ambek si B, ngoten lho, diramut bareng, nggih, dijajal, berhubung nggak ada Nur Muhammadnya, nggih busung tua ngeden, gitu, nggak bisa, udah. Gak bisa Anda akan menemukan kebahagiaan manakala yang kau temui itu adalah selain ilahun wahid. Gak bisa. Saya katakan, jangankan Anda yang sudah nikah, sudah punya anak, jangankan Anda yang belum nikah, dan otomatis belum punya anak, status enggak punya, sandang pangan yang enggak punya. Lah wong sing segala-galanya ada itu loh, enggak bisa tenang kok, bingung. Saya tanya, pada mereka yang secara fisik dunianya mewah, tanya, adakah hatimu kedamaian dengan kekayaan kemewahan dunia? Nek ngomong yo, konrin tak bentuk nih nanggone cagak ini ndasi. Enggak bisa. Mesti dia mengatakan belum. Buktinya dia tidak akan puas dengan kemewahan duniawiyahnya. Iya. Dia takut rugi, dia takut melarat, dia takut miskin, dia takut kehilangan jabatan. Itu mereka. Jangan dikira kita yang nggak punya status apa-apa melihat mereka tumpaani roda 4. Suaranya mobil nggak ada. Saking mahali mobil ya, tumpaan wis gak kerasa balas. Beda ambek gledekan kita. Liwat dalan cor di kratak-kratak geger sampak loro kah? Loro kabeh. Enggak. Ini mobilnya itu kayak berjalan di atas angin. Saking mahal ya. Nggak bisa Pak, hatinya damai menemukan, nggak ada. Dah. Melihat keadaan hati umat manusia seperti itu, maka Allah mengutus Muhammad. Kontrak sudah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kamu Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat kepada segenap alam, termasuk jin dan manusia. Artinya Bapak Ibu, ajaran Rasulullah yang paling inti, yang menjadikan keruhaniahanmu, hatimu damai, tidak mudah hatimu itu gelisah, tidak mudah hatimu itu ruwet, tidak mudah hatimu itu sok maido dengan keadaan Allah. Bertauhidlah. Wong kadang-kadang sing wis bertauhid iku paham ilmunya, paham. Tapi oleh karena pengamalan di dalam dzikirnya kurang maksimal, dihadapkan keadaan yang miturut hatinya gak cocok,
padahal semua itu semata dari Allah, protes hati, mengeluh, mendongkol. Hati-hati, tak ingatkan, Anda telah mendolimi Allah yang Anda tidak terasa. Sekali lagi, Anda telah mendolimi Allah yang Anda tidak terasa. Berarti antara ilmu dan pengamalannya gak sesuai. Sebab ilmu itu kalau betul-betul diamalkan, ilmu ajaran Rasulullah dinu tauhid kalau betul-betul kita amalkan benar-benar sesuai dengan apa tujuannya, hati kita gak gampang menyalahkan keadaan. Sebab ingatlah, keadaan milik siapa? Sadarlah, keadaan itu milik siapa? Kekuatan itu milik siapa? Datangnya dan yang merubah itu siapa? Seperti hari ini, mestinya saya ada di Sragen. Berhubung salah info mungkin ya, saya sendiri juga keliru nyatet mungkin ya. Akhirnya status yang aku sampaikan itu gubuk putih. Pagi, malam, saya tunggu aja. Ada berita tagak dari Sragen. Enggak ada. Sampai pagi kerja tadi gitu. Akhirnya saya ngawur terhadap jamaah Sragen, tak WA, ngawur kula. Betulkah saya ada waktu hari ini di Sragen? Ternyata saya salah tulis. Jatuhnya kemarin hari Minggu, tapi tak tulis hari apa ini? Hari Kamis, hati double. Secara syar'i saya yang salah, ya udah bonus. Loh, perpindahan atas keadaan tersebut jikalau kita betul-betul pengikut setia ajaran Rasulullah, tidak protes, nggak medongkol Pak Ningati. Saya ingatkan bagi yang terasa kecewa, medongkol, tolong. Saya nggak pernah mendidik seperti itu. Saya cuma mendidik bagaimana cara Rasulullah mendidik. Sesuai dengan target, otomatis antara ilmu sistem dengan pengamalan itu selaras. Kita mudah Pak mengatakan bahwasannya la haula wala quwata illa billah. Tapi ketika kepahaman daripada hadis tersebut, pembuktian kalau itu betul-betul kita mengikuti ajaran tauhid, setidaknya itu janganlah dalam hatimu ada kedongkolan dikarenakan berubahnya keadaan. Kan kita sudah paham yang mengubah siapa?
Allah. Makanya kita harus belajar, terus belajar dan belajar. Sampai tadi itu ada yang telepon saya. Isine telepon itu jemerut, apa jemerut? Cemberut. Iya, cemberut. Karena keadaan tidak sesuai. Ya sudah. Anda pilih nafsu dalam dirimu, apa pilih Allah yang mengubah keadaan? Gitu aja. Kalau Anda siap untuk mengikut dan menjadi pengikut setia Kanjeng Rasul, udahlah. Jangan kakean, cocot. Udah. Saya maklumi, berat memang dirasa. Udah kita tunggu-tunggu, nanti bisa ngaji di sana dan bertemu. Tapi nyatanya Allah merubah. Sampai Allah mau diatur-atur. Ketemu piro, kita ngatur Allah itu ketemu piro. Artinya gini Pak, tanda kalau jenengan kaliku estu setia dengan ajaran dinut tauhid Kanjeng Nabi, paling tidak kita tidak mudah termakan dengan situasi. Paling tidak kita tidak termakan, tidak mendongkol apabila ada perubahan situasi. Tolong ini dincepno nanggone ati jenengan sing kelihatane mang apa cemerut apa? Cemberut. Gak apa-apa. Nek cara kuwi jenengan cemberute nang aku mukhlason makhluk, monggo silahkan. Yang saya khawatirkan itu cemberutmu itu nang Allah. Iki yang ku khawatirkan. Sehingga panjenengan susah bermusyahadah itu dikarenakan sering cemberut terhadap Gusti Allah. Kalau aku enggak sayang, enggak mungkin mengingatkan panjenengan seperti ini. Buat apa aku berkoar-koar berbicara tentang masalah dinut tauhid buat sendiri dan keluarga saya sendiri? Ngapain ngurus nasib orang lain? Gak. Mungkin kalau jenengan salah paham dengan apa yang kukatakan, mesti Anda mengatakan son ojo kakean cocot. Mesti ngono. Gitu. Yes monggo. Kuwi ra kenek didandani Gusti Allah. Ini waktunya sudah sore. Tak lebokno kandang kuwi gak gelem nek disaut garangan ojo salahno garangane. Udah. Salah sendiri. Anda sudah diaturi untuk masuk terhadap markas, masuk terhadap ajaran Rasulullah, masih tetap aja membantah. Monggo terserah panjenengan. Tadi lu saya katakan, kok umpama saya nggak sayang, gak mungkin. Saya ewangi gegerku bongkok kayak ngeten iki. Estu. Terakhir saya dari Bekasi itu aja mau berangkat ke Surabaya itu sudah nguat-nguat no Pak Bu, nguat-nguat no. Iki berangkat apa ndak? Mau berangkat kok yo geger koyo pedot. Gak berangkat itu tugas. Terus di sana Surabaya tambak wedi juga sudah menunggu. Terus jajani sopo sing
semangan. Mendahno nelongsone pengurus. Mosok tak gagal do wis magrib. Lah. Wis. Estu kok umpama iki mang gak sayang, gak tak unen-unenkan, gak tak sampaikan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi apa dongkolan dalam hati kita yang sudah terjadi, jadikanlah itu sebagai pengalaman yang berharga untuk tidak mengulangi kembali. Sebab apapun keadaan, apapun kahanan, apapun sikon, apapun kekuatan, berubah dan tidaknya, datangnya dan tidaknya itu semata-mata illa billah. Mbok yo tolong sibukno hatimu berzikir. Terus bagaimana kami tidak mudah protes, tidak mudah dongkol, alias selalu qanaah nrimo ing pandum sangka Gusti segala hal apapun keadaan. Cukup satu jawabannya, ukurannya itu seberapa lama, seberapa terus hatimu berzikir. Hanya itu. Jikalau kita gampang terprovokasi dengan keadaan, gampang mendongkol, gampang protes, itu menandakan bahwasannya zikir Anda cuman di lisan saja, tidak di hati. Hanya itu. Zikir yang Anda kumandangkan itu hanyalah laksana mengukir atau menulis di atas air, habis itu lenyap. Menulis di atas air, habis itu lenyap. Udhkuru do sering-seringo iling atimu Allah ing hidup dalam dirimu. Dikron kelawan iling kang temenan, kathiron kang akeh, kang banyak. Seringlah hatimu menyambungkan terhadap hidup dalam dirimu lewat rasa atas segala hal apapun keadaan. Sambungkan terus, sambungkan. Sebetulnya Pak, saya ini wegah, udah capek. Kalau yang muncul dalam hati saya itu, aku jane capek, gembul wonge capek banget. Manakala wong iku jari Basman angel tuturane. Capek sebetulnya. Tapi saya tidak boleh khianat dari apa yang menjadikan keputusan Allah untuk menyampaikan tentang apa yang pernah disampaikan Kanjeng Nabi. Inti wahyunya adalah ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhan yang Maha Esa.